Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Yohangga dari kelas Hukum Pidana Islam dengan NIM 232131103. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendekatan Studi Hukum Islam di Masa Klasik. Yang saya akan bahas yang pertama, latar belakang hukum Islam di masa klasik. Ketiga, pendekatan linguistik hukum Islam. Keempat, pendekatan linguistik dalam pengajian hukum Islam. Dan kelima, kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang hukum Islam di masa klasik. Hukum Islam di masa klasik secara umum bisa diartikan sebagai seperangkat atau tata aturan yang dicari, disusun, dan diamalkan oleh sejumlah umat muslim yang sumber utama ketetapannya berasal dari Al-Quran dan hadis, seperti yang dikatakan oleh Coulson, Tuhan yang mempunyai rencana, manusia yang menafsirkannya. Dapat dikatakan bahwa dasar utama hukum Islam sudah ada, namun manusia harus mencari dan menemukan formulasi yang pas dengan keadaan serta kondisi tertentu. Karena banyak dari dasar hukum Islam bukan merupakan barang yang siap dipakai. Berikut adalah pembahasan yang sedikit saya bahas. Yang pertama, hukum Islam di masa klasik. Hukum Islam di masa klasik merupakan kekuatan yang kreatif serta dinamis. Hal ini didukung oleh keadaan diantaranya yang pertama, pada masa Rasulullah dan masa kekhalifan awal. Islam merupakan agama normatif yang semuanya sudah ada aturannya dalam nas agama. Maka untuk mentransformasi dan mengintegrasikan hukum yang dalam nas dengan keadaan pada saat itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Yang kedua, semakin berkembangnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula masalah-masalah baru yang muncul, maka penyelesaiannya dari permasalahan ini juga harus bersumber dari pengembangan hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, kemandirian dan pengembangan pemikiran dari para ahli agama secara personal pada saat itu sesuai kondisinya masing-masing, membawa hukum Islam ini pada kondisi yang lebih maju. Yang kedua yang saya akan bahas adalah linguistik hukum Islam di masa klasik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Ahli ilmu linguistik awam disebut dengan linguis. Ferdinand, seorang sarjana Swiss, dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal adalah Cause de Linguistique. Buku ini disebut sebagai pelopor dari buku linguistik. Istilah-istilah yang digunakan oleh Further, istilah yang digunakan dalam linguistik, istilah tersebut diantaranya langue, language, dan parole. Langue berarti bahasa tersebut, seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Langue berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat manusia yang mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa. Sedangkan parole adalah bahasa dari wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. Dan yang ketiga yang saya akan bahas adalah pendekatan linguistik dalam pengajian hukum Islam. Pendekatan di sini dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang tentang bagaimana sesuatu dibahas, dianalisis, didekati berdasarkan suatu teori atau ilmu tertentu.
Di sini pendekatan lebih bersifat operasional dan paradigma, namun tidak lebih bersifat operasional dari metodologi. Dalam konteks studi Islam, pendekatan dimaksud adalah cara seseorang pengaji memandang, membahas, dan menganalisis suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori yang telah mapan. Pendekatan linguistik yang sesuai dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, pendekatan ini menjadi bahasa sebagai objek serta sudut pandang dalam memahami dimensi ajaran Islam dan realitas dari ajaran Islam. Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Imam, pendekatan linguistik yang biasanya digunakan dalam pengajian studi Islam dibagi menjadi dua pola utama, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. Dalam melakukan analisis konsep, ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berusaha menemukan kembali arti suatu istilah. Yang kedua, meninjau suatu konsep secara objektif. Dan yang ketiga, analisis konsep yang digunakan berdasarkan penerapan logika. Dan keempat, proses penemuan dalam analisis konsep merupakan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara pikiran, bahasa, dan realitas. Dan pendekatan linguistik dalam pengajian hukum Islam. Setelah mengetahui mengenai pendekatan linguistik dalam pengajian hukum Islam, kita beranjak pada aplikasi pendekatan tersebut dalam pengajian hukum Islam. Dalam prakteknya, pendekatan linguistik dipakai pada teks hukum yang telah ada, namun secara makna belum jelas. Dan kesimpulan makalah saya, berdasarkan pembahasan yang saya bahas di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di masa klasik secara umum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur eksistensi kehidupan muslim yang berisi perintah, larangan, maupun hukum-hukum tertentu terkait dengan pola tingkah laku manusia. Sumber dasar hukum Islam, Al-Quran dan hadis, merupakan keberadaan yang masih sangat umum dari tata peraturan yang ada dalam ajaran hukum Islam, sehingga masih dibutuhkan penafsiran-penafsiran ilmiah agar dapat secara praktis diaplikasikan oleh umat Islam. Cukup di sini pembahasan yang saya bahas. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan apabila ada kekurangannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.